Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Emma Mayasari dari Ekstrada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ukuran frekuensi penyakit. Setiap studi epidemiologi selalu melibatkan pekerjaan hitung-menghitung, dan pasti berkaitan dengan alat ukur, cara perhitungan, dan hasil pengukuran yang selanjutnya disajikan dalam bentuk ringkasan data. Salah satu metode fundamental yang umumnya digunakan untuk meringkas data adalah distribusi frekuensi. Menghitung jumlah kasus suatu penyakit dalam populasi menjadi bagian penting dalam epidemiologi. Menghitung angka kejadian penyakit baik dalam bentuk rate, rasio, proporsi, insiden maupun prevalensi mutlak harus dilakukan untuk mengetahui seberapa besar permasalahan suatu penyakit dalam populasi dan potensi-potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangannya. Dalam epidemiologi, bagian populasi yang memiliki risiko untuk terjadinya suatu penyakit disebut population at risk, atau sekumpulan individu yang belum ataupun tidak menderita tetapi mempunyai risiko untuk menderita. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui dampak kejadian efek samping pemberian imunisasi campak, yang population of risk-nya harusnya adalah anak usia balita yang telah mendapatkan imunisasi campak. Rasio. Rasio adalah perbandingan dua bilangan yang tidak saling tergantung. X bukan merupakan bagian dari Y, dan Y bukan merupakan bagian dari X. Rasio dituliskan dengan rumus X dibanding dengan Y. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Rumus dari proporsi yaitu X dibagi X ditambah Y dikalikan konstanta. Insiden rate. Insiden rate adalah frekuensi penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Angka insiden dirumuskan dengan jumlah kejadian kasus baru dalam waktu tertentu dibagi jumlah populasi at risk waktu tertentu dikalikan konstanta. Ada dua jenis insiden. Yang pertama adalah insiden kumulatif, digunakan untuk mengukur risiko untuk sakit. Sedangkan yang kedua adalah insiden density atau insiden rate, digunakan untuk mengukur kecepatan untuk sakit. Attack rate. Attack rate adalah angka kejadian serangan yang terjadi di antara orang yang berisiko terkena serangan tersebut. Attack rate dirumuskan dengan jumlah kasus baru dalam waktu tertentu dibagi populasi at risk dikalikan konstanta. Adapun secondary attack rate. Secondary attack rate adalah kasus-kasus yang terkena penyakit di dalam suatu lingkungan setelah datangnya satu atau lebih kasus primer dari lingkungan yang lain. Rumus dari secondary attack rate adalah jumlah kasus serangan kedua dibagi populasi at risk yang dikurangi jumlah kasus serangan pertama dikalikan konstanta. Prevalensi rate. Prevalensi rate dirumuskan dengan jumlah kasus lama ditambah jumlah kasus baru dibagi populasi at risk dikalikan konstanta. Jenis prevalensi rate ada dua,
Yang pertama adalah point prevalency rate. Digunakan bila prevalency rate ditentukan pada suatu saat tertentu. Misalkan, hanya pada bulan Juli tahun 1993. Yang kedua adalah period prevalency rate. Digunakan bila ditentukan selama satu periode waktu tertentu. Misalkan, pada 1 Januari 1993 sampai dengan 31 Desember 1993. Adapun ukuran mortalitas. Ukuran mortalitas terdiri dari yang pertama adalah case fatality rate. Case fatality rate menggambarkan keganasan atau fatality suatu penyakit menyebabkan suatu kematian. Case fatality rate dirumuskan dengan jumlah orang yang mati oleh karena penyakit tersebut dibagi jumlah penderita dengan penyakit tersebut dikali konstanta. Untuk selanjutnya, cause specific death rate. Cause specific death rate menggambarkan resiko dari suatu penduduk meninggal karena penyakit tertentu. Cause specific death rate dirumuskan dengan jumlah orang yang mati karena penyakit tersebut dibagi jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu dikalikan konstanta. Neonatal mortality rate atau yang disebut dengan angka kematian neonatal. Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Neonatal mortality rate dirumuskan dengan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari dibagi kelahiran hidup pada tahun yang sama dikalikan konstanta. Infant mortality rate. Angka kematian bayi adalah perbandingan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun, yang dicatat selama 1 tahun dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Infant mortality rate dirumuskan dengan jumlah penduduk yang mati dengan umur kurang dari 1 tahun dibagi kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali konstanta. Maternal mortality rate atau yang disebut dengan angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Maternal mortality rate dirumuskan dengan angka kematian ibu dibagi kelahiran hidup pada tahun yang sama dikalikan konstanta. Nah, sekian penyampaian dari saya. Selamat mencoba untuk menghitung frekuensi penyakit. See you next time. Bye-bye.